Ini pencegahan supaya nggak terjadi atau setelah terjadi? Supaya nggak terjadi gitu, Dok. Oh, supaya nggak terjadi. Supaya nggak terjadi itu sebenarnya kan karena dianggap yang paling berperan dalam memperberat OA ini adalah kegemukan, obesitas. Hindari gemuk. Nah, kemudian dokter, untuk penanganannya nih, Dok, kira-kira mereka harus ngapain, Dok, pada saat mengalami nyeri lutut itu tadi gitu? Ya, kalau misalnya sebelum ke dokter itu ya, kalau misalnya trauma nih, jatuh itu harus istirahatkan dulu ya. Istirahatkan sendinya dulu. Kalau misalnya bengkak, dikompres dingin atau kompres es gitu ya. Dikompres ya. Terus ya kalau misalnya 2 hari ya nggak ada perubahan itu segeralah ke dokter. Tapi kalau misalnya begitu pertama nih langsung bengkak besar lututnya, itu jangan nunggu 2 hari. Itu langsung ke fasilitas kesehatan lah, ke puskesmas. Kalau misalnya memang harus rujuk gitu ya. Betul. Kalau misalnya itu yang terjatuh ya, supaya bisa dipastikan ini ada yang pembuluh darah pecah, misalnya pendukung jaringan-jaringannya itu ada yang rusak, ada yang robek atau gimana, gitu ya. Jadi harus segera dibawakan, diperiksa ke dokter. Jangan nunggu seperti saya bilang 2 hari itu kalau untuk yang ringan sekali barangkali ya, nggak bengkak. Jadi ya itu cuman jangan berpikir alah kesleo biasa aja, jangan seperti itu. Ya ini kebanyakan terjadi nih, Dok, sama masyarakat gitu ya, Dok ya. Kebanyakan menyepelekan sesuatu yang mungkin belum terlihat. Dampak nanti mereka udah ngerasain dampak parahnya, udah kesakitan banget, barulah itu datang ke dokter. Ya sering kita temukan seperti itu ya. Jadi jangan gitu lagi ya, sahabat ya. Untuk kedepannya, jadi harus ada sedia payung lah sebelum hujan gitu istilahnya ya, Dok. Jadi sayangi lutut Anda kira-kira itulah. Sayangi lutut Anda kayak gitu. Ya karena perlu sekali untuk berjalan kan. Kalau nggak bisa jalan, aktivitas yang lain juga terganggu ya, Dok ya? Sangat terganggu, aktivitas sehari-harinya ya terganggu. Betul. Setuju banget sih. Nah, kemudian, Dok, nih tadi udah penanganan ya, Dok. Kalau untuk pencegahannya nih, kira-kira gimana tipsnya buat sahabat Perdosis kalian supaya tidak terserang nyeri lutut gitu, Dok? Gimana tipsnya? Oh iya, yang pertama yang degeneratif dulu lah ya, saya rasa untuk degeneratif. Yang udah orang tua. Jadi kalau untuk orang tua ini yang pertama itu adalah kalau misalnya udah dibilang dokter nih, ini pencegahan supaya nggak terjadi atau setelah terjadi? Supaya nggak terjadi gitu, Dok. Oh, supaya nggak terjadi. Supaya nggak terjadi itu sebenarnya kan karena dianggap yang paling berperan dalam memperberat OA ini adalah kegemukan, obesitas. Hindari gemuk. Jadi harus standar berat badan normal. Harus berat badan normal. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, kalau udah tua janganlah olahraga yang berat-berat, yang memberatkan lutut. Ya, jadi misalnya udah tua masih main tenis yang berat-berat ya kan, itu kan tahanan lutut sangat kuat ya. Udah tua masih main bola misalnya. Ya. Kemudian apa itu yang orang olahraga yang lari di tempat itu? Lari di tempat apa ya, Dok? Yang seperti misalnya orang di tes jantung itu gitu loh. Pokoknya itu kan lari ya. Lari itu kan mengandalkan lutut. Jadi kalau udah tua itu definisinya bukan lansia ya, karena secara umum 50 tahun ke atas bahkan 40 ke atas itu udah berdampak degeneratif ya. Udah mulai proses sendiri ya, Dok ya. Udah mulai kerusakan tulang rawannya kan udah dimulai prosesnya itu. Ya. Jadi kontrol berat badan, pilihlah jenis-jenis olahraga yang sesuai dengan usia kita. Iya, benar. Dengan usia kita. Terus janganlah memaksa kali ya. Misalnya gini loh, udah nyeri lutut tapi tetap naik tangga.
Oh iya. Ya, jadi kalau misalnya rumahnya 3 lantai, tiap hari pagi sore ya kurangilah naik tangga berlebihan. Iya benar. Naik turun tangga berlebihan gitu ya. Mudah-mudahan ya kalau misalnya pasien itu memahami bahwa jadi dari awal itu memang kita kan harus hidup sehat ya. Artinya hidup sehat itu aktivitas kita, makanan kita harus terkontrol ya. Karena kalau misalnya pun jenis nyeri lutut yang gout, itu sangat erat sekali hubungannya dengan makanan. Yang gout itu yang gimana, Dok? Yang orang asam urat gitu loh. Oh, asam urat. Kan orang awam kan kadang berpikir semua sakit lutut itu asam urat gitu ya, Dok. Ya. Nah, kadang-kadang saya ketemu juga yang menganggap segala sesuatu sakit lutut itu adalah asam urat. Nah, semua makanan juga dipantangkan sama dia. Iya benar. Nggak boleh makan sayur ini. Sementara sayur yang merambat gitu ya, Dok, nggak boleh. Padahal kan sayur-sayuran itu kalau OA dia perlu loh untuk nutrisi. Oke. Iya kan? Jadi pandangan yang salah ya. Tapi kalau memang dia penyakit gout arthritis itu memang perlu kontrol ketat makanannya, rendah purin. Ya, daging merah tuh. Alkohol, ya kan, seafood itu memang harus benar-benar dibatasi. Ya, jadi kan memang harus seiring antara makanan dan kontrol berat badan. Nggak mungkin seimbang ya, Dok ya. Nggak mungkin lah berat badan turun makanan nggak dikontrol kan. Ya itu memang sejalan. Jadi benar. sebenarnya si pasien nggak akan ada kesulitan kalau misalnya kita bilang kontrol berat badan berarti dia kontrol makanan. Ya, jadi sebaiknya dokter itu kalau misalnya memang gout arthritis pasiennya itu harus memberikan daftar makanannya sama pasiennya. Oh gitu. Ya. Untuk mengontrol si pasien tadi ya, Dok, yang menjaga makanannya. Saat manajemen pasien supaya bisa mengedukasi pasien. Iya. Nah, tadi terkait asam urat gitu ya, Dok. Berarti itu mereka mindsetnya udah langsung menyimpulkan sendiri ya, Dok ya, kalau udah asam urat itu nggak boleh makan sayuran-sayuran yang saya pernah nemu itu, Dok. itu salah. Makanya selalu kita bilang kan, menurut dia malah makan daging nggak ada asam uratnya. Udah salah. Padahal daging merah yang tinggi asam uratnya. Oh gitu. Ya, bagian dalam otak-otak itu tinggi asam uratnya, kan udah salah pemikiran berarti. Iya, jadi ini kebanyakan orang tua sih, Dok, yang saya jumpai. Jadi mereka bilang, ya saya nggak bisa makan kangkung, Nak, gitu kan, nggak bisa makan sayur-sayuran yang merambat gitu jenisnya, Dok. Untuk lebih tinggi daging daripada kangkung. Nah, jadi ini kesalahpahaman yang sangat keliru ya, Dok ya, udahan yang dipahami oleh masyarakat. Jadi sahabat Perdosi harus bisa mengetahui ataupun memahami nih gitu kan. Jadi untuk jenis asam urat tidak semua sayuran itu dilarang sebenarnya ya, Dok ya. Justru enggak semua dilarang ya. Justru beberapa diperlukan kan, biji-bijian kan perlu. Betul, terutama sayuran ya, Dok ya. Sayur-sayuran perlu ya untuk yang. Nah, itu untuk mencegah supaya tidak terjadi. Kalau tadi karena dokter udah singgung ya, Dok, mencegah kepada yang mungkin udah terkena, tapi mencegah agar tidak Dok ya, tidak terjadi lagi gitu. Itu gimana kira-kira? Karena ini kan akan tetap berproses ya. Ini akan tetap berproses kan. Tugas dokter ini bagaimana membuat pasien ini kualitas hidupnya lebih nyaman ya. Kalau udah terjadi mungkin tugas si pasien lebih berat lagi ya kan. Lebih banyak lagi PR-nya ya, Dok. Ya, karena banyak PR. Yang pertama dia harus ke dokter ya untuk mendapatkan obat-obat. Yang kedua dia harus melakukan mungkin ke fisioterapi atau ke rehabilitasi ya kan, harus ada jadwal yang rutin yang harus dikerjakan. Mungkin setelah diajarkan beberapa kali bisa dikerjakan sendiri ya kan. Nah, si pasien itu sebenarnya harus taat akan hal ini ya kan, sehingga dia nggak terlalu menderita ya. Terus di rumah itu juga bukan pun kadang-kadang kan karena udah penyakit persendian itu memang kondisi fisik si pasien-pasien itu kan sudah mengalami penurunan ya secara umum ya. Ya mudah stres, gangguan tidur segala macam. Itu bisa juga berpengaruh ya kan terhadap kualitas hidup dia. Betul. Nah, jadi keluarga juga harus kita ajarkan ya. Biasanya kalau saya udah tua kan ke toilet susah. Jadi itu harus toilet duduk. Toilet duduk. Nggak boleh jongkok ya kan. Jadi toilet duduk. Kemudian di rumah itu harus dipakai stair semua. Ada pegangan gitu loh. Ada pegangan. Untuk membantu tadi untuk lah ya, membantu ya, untuk membantu. Kemudian untuk lutut sendiri kita kadang-kadang pakai ortose ya, pakai brace ya kan, untuk membantu. Itu termasuk non farmakologis lah ya, bukan obat-obatan. Jadi itu memang tugas si dokter atau nakes yang
melakukan pengelolaan bagaimana supaya si pasien ini lebih ringan loh. Betul. lebih ringan dalam melakukan kehidupan aktivitasnya sehari-hari. Iya, benar. Karena kan kita bilang degeneratif, kan nggak bisa kita kembalikan lututnya usia 30. Kan memang udah prosesnya. Mungkin ya, Dok. Ya, udah prosesnya harus begitu. Makanya harus kita kasih informasi sebanyak-banyaknya sama si pasien supaya dia betul-betul memahami kondisi tubuhnya. Betul. Ya, kondisi tubuhnya. Belum lagi penyakit tulang lainnya, nanti pasiennya osteoporosis. Ya, karena menyangga-nyangga lutut jatuh patah tulang belakangnya, patah tulang pahanya. Banyak sekali loh. Iya, benar-benar. Banyak sekali loh yang kasus-kasus seperti itu. Jadi, ya harus memang benar-benar mendetail ya, Dok, ya, penjelasan. Dokter juga harus melibatkan keluarganya. Oke. Nggak bisa tidak ya untuk yang OA, terutama yang grade berat ya, severe ya. Iya, harus melibatkan. Kalau saya harus ada pengasuhnya ini loh gitu. Iya. Kan kalian biarkan, nanti masalah kalian lain lagi, bukan sakit lutut lagi. Iya, benar-benar. Nanti udah jadi patah ini, patah itu gitu loh. Iya, kadang kejadian juga sepele gitu ya, Dok, dibiarkan sendiri ketika ke toilet, kamar mandi akhirnya jatuh gitu ya, Dok. Timbul masalah baru lagi. Ya, nah, ini gitu. Sering kejadian sih. Jadi ya itu dia, harus benar-benar melibatkan keluarga. Ya. Oke. Nah, menarik ya sahabat ya. Jadi ini benar-benar pengetahuan yang harus kita pahami bersama gitu ya mengenai nyeri lutut. Nggak boleh disepelekan gitu. Baik itu untuk semua kalangan ya, Dok ya. Bukan hanya yang degeneratif tadi, tapi dari dini mungkin itu kita harus dikenali ya. Dikenali. Nah, kalau misalnya gitu. Pada yang anak-anak kan kalau dari awal dikenali kan pada masa pertumbuhannya kan bisa dicegah. Betul. Bisa misalnya perlu rehabilitasinya ya. Mungkin kita perlu ahli tulang untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan pada usia anak-anak dan dewasa muda misalnya. Betul. Ya, jadi besarnya nanti nggak terganggu ya. Jadi dari awal memang harus waspada, harus menyayangi lututnya. Tapi mungkin nggak sih, Dok, kalau misalnya udah terkena nyeri lutut ini sampai usia kita bilang lansia tadi ya, Dok ya, itu tersembuhkan gitu nyeri lututnya, Dok? Rata-rata enggak lah ya. Kalau degeneratif udah enggak bisa sembuh. Sulit, jadi ya, Dok, ya kita hanya bisa memperbaiki kualitas hidup pasien ya. Baik itu dengan non farmakologi, farmakologi ya. Ya memang yang agak bagus kualitasnya itu nanti kalau misalnya sampai melakukan tindakan bedah. Jadi total kidney replace. Jadi lututnya itu diganti gitu loh. Oh gitu. Di artroplasti ada loh ya. Iya. Di kita ini masih susah ya. Edukasinya masih susah. Masih minim ya, Dok ya. Masih tentang informasi kesehatan seperti itu. Masih sedikit orang yang bukan nggak bisa dikerjain. Masih susah lah mengajak pasien-pasien ini untuk ke tahap itu gitu ya. Padahal untuk kesehatan mereka ya, Dok ya. Untuk ke tahap itu masih susah. Sulit. Memang ya, Dok, ya. Mungkin aksesnya barangkali ada masalah juga ya. Mengakses ke sana agak lebih susah. Tapi kalau pas memang bisa diakses juga mereka agak masih sulit di sini ya, di kita seperti itu. Iya, benar-benar. Ya butuh edukasi yang lebih lah mungkin ya, Dok ya. Untuk masyarakat memahami ini. Iya. Nah, kalau terkait olahraga tadi, Dok, kira-kira olahraga yang cocok untuk mereka yang mengalami nyeri lutut ini tadi seperti apa, Dok, olahraganya? Kan tadi beda-beda tuh dokter bilang ya. Kalau udah tua janganlah yang bulu tangkis. Cocoknya seperti apa kira-kira? Dok? Kalau misalnya memang udah masih muda, masih bisa bekerja misalnya kan, masih kelompok produktif misalnya sampai umur 50 tahun itu, olahraga yang sesuai dengan lutut itu aerobik misalnya. Aerobik ya, yang tidak memberatkan lutut. Kemudian juga naik sepeda ya. Gampang lah ya, Dok. Iya, gampang gitu sebenarnya ya. Naik sepeda itu bisa dikerjakan dan mudah ya. Cuman kan kayak mana, dokter? Saya nggak bisa lagi naik sepeda gitu ya. Biasanya saya anjurkan yang statis. Ya, yang statis ya. Jadi kalau misalnya untuk yang udah berat, maksudnya untuk berjalan 100 meter pun udah sulit, kita anjurkan yang di kursi, di tempat tidur. Ada ya. Ada exercise atau latihan. Untuk tujuannya apa sih? Untuk menguatkan otot-otot lututnya, otot-otot di sekitar lutut. Betul. Memperbaiki gerak sendinya, ya, memperbaiki gerak sendinya itu. Kemudian juga udah baik nyerinya berkurang, gerak sendinya bagus kan, otomatis kan aktivitasnya bisa lancar ya, Dok ya. Lebih bagus. Jadi itu bisa dilakukan ya mungkin dengan bantuan fisioterapis ya, atau rehabilitasi ya, medik ya, bisa
dibantu untuk memilihkan gerakan-gerakan yang sesuai dengan kondisi pasien, si pasien. Ya, bisa. Jadi memang udah nggak bisa jalan naik sepeda, nggak bisa lagi aerobik, ya di tempat tidur atau di kursi bisa dilakukan ya. Stretching untuk otot-otot quadriceps femoris misalnya, ya. Jadi bisa dikerjakan. Artinya selalu ada lah ya dok cara untuk bagaimana meringankan gitu ya, supaya tidak supaya membantu mereka untuk lancar beraktivitas tadi ya, meskipun udah tua sekali. Supaya nggak terlalu sakit. Jadi tugas dokter ini kan ya begitu, membahagiakan pasien. Masya Allah. Nah jadi itu ya sahabat Berdosi, udah banyak banget nih informasi yang kita dapat hari ini ya kan mengenai nyeri lutut. Jadi pesan kita ya dok ya, janganlah disepelekan lagi mengenai kesehatan, apalagi ini juga sedang kondisi pandemi, harus benar-benar lebih ekstra ya dok ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi sayangi kesehatan kita semua gitu ya dok. Baik, terima kasih banyak dokter untuk waktunya hari ini. Ini sangat bermanfaat banget bagi sahabat Berdosi sekalian informasi yang dokter berikan. Semoga bisa diterapkan ya dok ya oleh masyarakat yang mendengar ataupun sahabat yang mendengar, dan semoga dokter tetap sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas, begitu juga sahabat. Jangan lupa untuk subscribe. Kemudian like, comment, dan share video-video yang ada di channel Berdosi Medan. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram di @berdosimedan2019. Dokter punya Instagram? Punya. Dalton Silaban. Oke, nah nanti kita mention ya untuk Instagram Dr. Dalton. Oke sahabat, kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.